Kagok merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Di desa tersebut terdapat 3 blok yang salah satunya blok Desa Kagok. Di blok Desa Kagok hanya sedikit perkebunan yang dikhususkan untuk pembudidayaan tanaman biofarmaka karena didominasi oleh tanaman pangan seperti padi, jagung, dan ubi. Warga di blok desa tersebut banyak yang menanam tanaman biofarmaka di halaman rumahnya yang dijadikan sebagai tanaman obat keluarga atau toga. Tanaman biofarmaka merupakan tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik, dan kesehatan. Berikut merupakan penjelasan beberapa tanaman biofarmaka yang ditanam di blok Desa Kagok. Tanaman jahe merupakan tanaman obat yang berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Jahe termasuk suku temu-temuan. Satu suku dengan temu-temuan lainnya seperti temulawak, temu hitam, kunyit, dan lain-lain. Jahe merupakan rempah-rempah Indonesia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang kesehatan. Jahe berasal dari Asia Pasifik yang tersebar dari India sampai Cina. Tanaman ini merupakan tanaman yang paling banyak dibudidayakan di blok Desa Kagok. Tanaman jahe mempunyai daya adaptasi yang luas di daerah tropis, sehingga dapat tumbuh di dataran rendah sampai pegunungan. Namun, untuk tumbuh dan berproduksi secara optimal, tanaman jahe membutuhkan kondisi lingkungan tumbuh yang sesuai, yaitu kisaran suhu 20 sampai 35 derajat Celcius dengan suhu optimum 25 sampai 30 derajat Celcius. Tanaman rosella merupakan tanaman obat yang sering dikonsumsi dan dijadikan sebagai bahan utama membuat teh. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan ketika mengonsumsi olahan tanaman rosella. Di antaranya kandungan vitamin C, vitamin B3, dan vitamin B9. Tanaman rosella dapat tumbuh pada iklim tropis atau subtropis. Ditanam pada lahan terbuka yang dapat menerima sinar matahari secara penuh. Kelor merupakan tanaman yang berasal dari dataran sepanjang subhimalayan, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Kelor termasuk jenis tumbuhan perdu berumur panjang, berupa semak atau pohon. Tanaman kelor begitu familiar dalam dunia farmasi, karena cukup banyak khasiat dan kandungan kimia yang terdapat di dalamnya, seperti
mengandung kombinasi senyawa isotiosianat dan glukosinolat. Kelor dapat tumbuh subur di dataran rendah dan dataran tinggi yang umumnya memiliki ketinggian mencapai 300 sampai 1000 meter di atas permukaan air laut. Tanaman ini dapat berkembang biak secara mandiri melalui biji atau juga bisa dengan cara bantuan stek. Selain itu, kelor cocok tumbuh di wilayah yang memiliki iklim tropis dan subtropis dan dapat hidup di segala jenis tanah.